Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau mengutamakan orang lain, walaupun diri beliau juga bukan orang yang banyak harta. Kita kenal Abdullah bin Umar bukan orang kaya, tapi dengan segala kemiskinan hartanya, beliau adalah sosok yang kaya jiwanya. Jemaah dirahmati Allah, inilah pengalaman Ramadan yang patut memberikan kesan kepada kita pasca Ramadan. Itu kita hidup bersama, karena al-barakatu ma'al jamaah, adalah keberkahan itu ada di dalam kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat, thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang amat berharga selebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tiada batas, sebagaimana nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang besar adalah nikmat dan kesempatan di penghujung Ramadan ini kita dapat menunaikan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Ramadan sudah di penghujung, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesan Ramadan patut mengiringi langkah-langkah kita 11 bulan yang akan datang. Marilah kita review amal ibadah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar pesan-pesan Ramadan itu dapat terukir dalam jiwa kita, untuk walau kita berpisah dengan Ramadan, tapi jiwa dan ruh kita tetap bersamanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan agungnya Ramadan. Oleh karena itu, sejumlah amal yang patut untuk kita review, kita lihat bagaimana mereka mengamalkan ibadah pada bulan Ramadan juga di luar Ramadan. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah, ibadah memberi makan. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kalau berbuka mesti mencari orang miskin. La yuftir illa ma'al masakin. Tidak berbuka kecuali bersama orang miskin. Sehingga teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan ini menyebabkan suatu hari beliau sedang menikmati makanan dalam satu piring, tetapi datanglah seorang yang minta makanan. Beliau tinggalkan makan, persilakan tadi peminta-minta untuk makan, dan akhirnya beliau yang berpuasa, yang tadi orang yang minta-minta justru dapat menikmati makanan itu. Luar biasa jemaah rahmati Allah, Abdullah bin Umar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Beliau mengutamakan orang lain, walaupun diri beliau juga bukan orang yang banyak harta. Kita kenal Abdullah bin Umar bukan orang kaya, tapi dengan segala kemiskinan hartanya, beliau adalah sosok yang kaya jiwanya. Jemaah dirahmati Allah, inilah pengalaman Ramadan yang patut memberikan kesan kepada kita pasca Ramadan. Itu kita hidup bersama, karena al-barakatu ma'al jamaah, adalah keberkahan itu ada di dalam kebersamaan.
Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan hanya pada seorang Abdullah bin Umar, bukan hanya pada beliau, banyak contoh-contoh yang lain. Maka dalam kitab sejarah disebutkan kana rijal min Bani Adi yusalluna fi hadzal masjid. Jadi adalah orang-orang dari Bani Adi ini salat di masjid ini, Masjid Nabawi. Ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qat wahdahu. Mereka tidak akan makan, mereka tidak akan berbuka kalau sendirian. Tidak akan senang berbuka kalau sendirian. In wajada ma yakul ma'ahu akala. Bila ada orang yang menemani makan, makanlah ia bersamanya. Wa illa, kalau tidak ada bagaimana? Akhraja ta'amahu ilal masjid. Maka makanan itu dia bawa ke masjid. Fa akala ma'an nas wa akala an-nasu ma'ahu. Lalu ia bisa makan bersama masyarakat dan masyarakat bisa makan bersama. Jadi enaknya makanan bukan karena objeknya, bukan karena dagingnya, bukan karena udangnya, tetapi karena orang yang menikmati makanan itu. Itulah keberkahan. Jemaah rahmatullah, itulah yang kita menikmati dalam Ramadan. Kami jemaah rahmatullah mencoba merefleksikan nikmat Ramadan itu persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lisa'imi farhatani." Bagi orang yang berpuasa ada dua nikmat, ada dua kegembiraan. Nikmat pertama ketika dia berbuka, dan nikmat yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Kalau kita berbuka puasa itu kan makanan biasa saja. Kurma yang kita makan juga sering kita makan pada hari yang lain. Teh yang kita minum juga bukan teh luar biasa. Tapi nikmat berbuka memang bukan pada makanannya, tapi pada nikmat orang yang menikmatinya. Semoga di luar Ramadan juga kita bisa menikmati itu. Jadi nikmat sesuatu bukan pada objeknya, tapi lebih kepada subjek yang menikmati itu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekurangan di dalam dunianya, beliau tidur di atas pelepah kurma, tapi beliau bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Bayangkan, di atas pelepah kurma, hidup yang sederhana, beliau masih bisa mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku. Kita apa yang kurang? Mobil kendaraan kita punya, AC di rumah tersedia, segala-gala kita punya, tapi seolah-olah kita tak punya apa-apa. Kenapa? Karena kita belum berpindah dari kenikmatan dari objek kepada kenikmatan sebagai subjek. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah, ya. Salah seorang para sahabat Nabi mengatakan, li'an ad'uwa 'ashrah min ashabi fa at'amahum ta'aman yashtahunahu ahabbu ilayya min a'tiqa 'ashrah min waladi Ismail. Saya kalau mengundang 10 teman-teman saya menikmati makanan bersama saya, makanan yang mereka sukai, makanan yang mereka senangi, itu lebih saya sukai ketimbang saya memerdekakan 10 orang budak dari Bani Ismail. Betapa makanan bisa membahagiakan orang lain. Maka pada bulan Idul Fitri, pada hari Idul Fitri, suguhkan makanan yang enak kepada teman-teman kita. Itulah satu ibadah yang luar biasa. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kriteria orang-orang yang menjadi penghuni surga Darussalam, Nabi mengatakan afsyus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan orang makan, waslul arham, sambungkan hubungan silaturahim, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam orang ketika sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga Darussalam.
Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata memberi makan ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak semua orang bisa mengamalkannya. Memberi makan itu bukan karena kita banyak harta, tapi justru karena kita kaya jiwa. Ada orang kalau makan itu bisa membagikan kepada orang lain. Maka saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad diranaka." Kalau engkau memasak sayur, maka perbanyakkan airnya dan bagi-bagikan kepada tetangganya. Nabi tidak mengatakan perbanyakkan sayurnya. Kalau sayur mungkin kita tidak sanggup beli, tapi air kan mudah. Artinya apa? Tidak ada halangan apapun orang untuk bisa berbagi. Apapun yang kita miliki, enggak punya apa-apa, berbagilah walau hanya sekedar senyuman. Berbagilah walaupun hanya sepatah kata yang membahagiakan. Nah, itu sudah berbagi. Maka orang yang paling baik, orang yang bisa berbagi. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang bisa berbagi, yang dirasakan manfaat oleh orang lain. Maka teman rahmati Allah, teringatlah kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata beliau, waladatka ummuka ya bani adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak manusia, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, sementara orang di sekitarmu mereka ketawa gembira kehadiranmu. Beramallah kamu, berbuatlah kamu, berbagilah kamu, sehingga suatu saat nanti ketika kau pergi menghadap Ilahi, engkau yang ketawa, biarlah mereka menangis kepergianmu. Itu banyak orang yang kita tangisi kepergian mereka, padahal mereka senang bahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buat demikian? Karena mereka orang yang hidupnya bukan untuk dirinya, tapi hidupnya untuk sesama. Jadi Ramadan mengajarkan kita hidup yang paling baik ketika kita dirasakan manfaat oleh orang lain, ataukah tenaga kita, ataukah harta kita, apapun yang kita miliki, berbagilah kepada orang lain apa yang kita miliki. Allah tentu tidak bebankan kepada kita di luar kemampuan yang kita miliki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah memerintahkan kita semampu yang kita kerjakan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya suatu hari jemaah dirahmati Allah ketika umrah, saya lihat ketika tawaf, orang berbagi itu apa? Ini dia beli satu kotak tisu. Yang dia beli bukan satu kotak, dia bagi satu lembar tisu itu. Nah, setiap orang lewat dikasih satu lembar tisu untuk mengelap keringatnya. Jadi berbagi itu bukan berapa tisu yang dia persembahkan, tapi berapa frekuensi yang dia mampu untuk bagikan kepada orang lain. Maka teman rahmati Allah, khairul a'mali dawamuha wa in khalla. Amal yang paling baik, amal yang dikerjakan secara kontinu, berulang-ulang, bukan hanya sekali, berkali-kali, walaupun jumlahnya sedikit. Bukan jumlahnya yang penting, tapi perbuatan itu dapat membentuk akhlak dan budi pekerti kita. Kalau orang sering memberikan salam, itu sudah terbiasa. Ketemu, assalamualaikum, sudah biasa. Kalau orang bersedekah, sudah biasa. Kalau ada apa, sedekah dia, sedekah. Membiasakan seperti itu, itulah yang disebut dengan akhlak. Akhlak adalah sifatun rasikhah, sifat yang melekat pada seorang yang tidak butuh berfikir ketika dia mengerjakannya. Kenapa? Sudah menjadi tertanam di alam bawah sadarnya. Sudah tertanam. Kalau ada, memberi orang, sudah tertanam. Jadi jemaah rahmati Allah, Ramadan rupanya menghadirkan sifat-sifat yang kolektif, kebersamaan, kada hidup kita bersama, dan ibadah yang paling baik, ibadah yang dikerjakan bersama-sama. Di sana ada salatul jamaah, inspirasi betapa luar biasa makna kebersamaan. Ada puasa Ramadan juga berjamaah, jamaah di bulan Ramadan, tidak boleh di bulan Syawal. Kemudian ada Idul Fitri juga berjamaah.
Jadi ibadah itu menginspirasikan kehidupan kita, kehidupan yang baik, kehidup dalam kebersamaan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang berikutnya apalagi ibadah membiasakan membaca Al-Qur'an. Ibadah membiasakan Al-Qur'an. Allah sengaja memilih Ramadan sebagai syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an, dan istimewanya Lailatul Qadar karena Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatur ruh. Jadi begitu mulianya Al-Qur'an, Allah hadirkan malaikat untuk menyaksikan kemuliaan itu. Maka orang mulia bukan karena dianya, tetapi karena Al-Qur'an ada bersamanya. Orang ada Al-Qur'an 1 juz dalam dadanya, 2 juz, beberapa surah. Mulia bukan karena dianya, tapi karena ada Al-Qur'an yang hadir dalam hatinya, mulialah dia karena mulianya Al-Qur'an. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtumu fi qiyam Ramadan. Mereka mengkhatamkan Al-Qur'an dalam qiyam Ramadan, ya. Ada yang 10 malam sekali khatam, ada 7 malam sekali khatam, ada 3 malam sekali khatam, ada yang setiap hari sekali khatam. Semisal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, siapa orang tak kenal? Orang kaya hartanya, kaya juga jiwanya. Orang yang kalau kita baca Al-Quran, ini Rasam Utsmani, teringat namanya, terukir sejarahnya. Kalau kita ke Makkah Madinah, kita lihat wakaf Utsman bin Affan. Betapa indahnya kehidupan Utsman bin Affan, orang yang dalam dadanya adalah Al-Quran. Lain lagi dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, beliau dikatakan kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu 60 khatmatan fi Ramadan. Adalah Imam Syafi'i mengkhatamkan Quran 60 kali. Setiap Ramadan 60 kali. Masya-Allah. Yaqra'uha fi ghairi shalah, yang bacanya di luar salat. Jadi oleh karena itu ulama-ulama ini kaya ilmunya dan kaya amalnya. Jadi memang ilmu beramal itu adalah jinas ghairu tam. Ilmu adalah ain lam mim, dan amal adalah ain mim lam. Lam lebih dahulu sebelum mim. Sebelum kita beramal mesti kita punya ilmu, dan taklah sempurna orang yang punya ilmu kalau dia belum beramal. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu Imam Syafi'i. Lain lagi dengan Zuhri. Imam Zuhri seorang ahli hadis. Orang kalau kenal Zuhri, kenal ahli hadis. Tetapi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kana idza dakhala Ramadan, kalau sudah masuknya Ramadan, yafirru min qira'atil hadis wa majalisih al-ilm. Beliau meninggalkan membaca hadis, ya, meninggalkan baca hadis, wa yaqbal ala tilawatil Quran, mulailah beliau membaca Al-Quran. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena likulli maqamin maziyah, setiap maqam itu ada maziyahnya. Hadis ada maziyahnya, Quran ada maziyahnya, tapi ini Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lain lagi dengan Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah idza dakhala Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qira'atil Quran. Beliau meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah lainnya, beliau mulai membacakan Al-Quran. Jadi jemaah rahmatullah, bertemanlah dengan Al-Quran, bergaullah dengan Al-Quran, jadilah ahli Al-Quran, karena ia selalu menemani kita. Sejak dalam dunia kita tak sepi, sampai masuk dalam kuburan kita akan ditemani. Esok ketika hari kiamat pun dia akan bersama. Allah izinkan berikan syafaat kepada Al-Quran, kepada orang yang membacanya. Maka indahnya orang yang hidup bersama Al-Quran, karena ia adalah ahlullahi fil ardh. Ia adalah keluarga Allah
yang ada di atas muka bumi. Indah sekali kalau Allah sebut ini keluarga saya ini. Bahagia orang dibilang begitu, tentu bahagia. Kata Allah, ini keluarga saya ini. Begitulah kira-kira kelebihan orang yang memiliki Al-Quran. Jemaah rahmati Allah, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'ani kal baitil kharib. Orang yang tak punya sedikit pun sesuatu Al-Quran dalam dadanya ibarat rumah yang kosong. Rumah kosong itu lama-lama kan kita enggak berani juga datang kayak angker begitu kan. Maka orang yang tak punya Al-Quran dalam dadanya seperti rumah yang kosong. Maka istilah Al-Quran sebagai penghias kalbu kita. Ia sebagai aksesoris yang memberikan hiasan dalam dada kita. Semakin banyak ia ada dalam dada kita, semakin indah wajah kita terhiaskan dengan Al-Quran. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh karena itu Al-Quran itu indah untuk dibaca dan indah untuk dibacakan. Orang kalau baca Quran itu indah, dan seindah itu pula orang kalau dibacakan kepadanya Al-Quran. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Abdullah bin Mas'ud ketika datang di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wahai Abdullah, iqra alayya al-Quran, bacalah kepada saya Al-Quran. Maka Abdullah mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa aqra'u alayka unzal, macam mana saya berani baca Al-Quran turun kepada engkau wahai Rasul? Nabi bilang, saya kepingin mendengar bacaan dari orang lain. Ternyata Al-Quran kalau kita baca satu keindahan, kita mendengar bacaan orang lain adalah keindahan dan kenikmatan yang lain. Maka jemaah rahmatullah, belumlah kaya kita kalau kita belum bisa menikmati lantunan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga suatu saat mendengar ayat itu adalah nikmat, kerinduan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila engkau dibacakan Al-Quran, maka dengar, perhatikanlah dan diamlah, semoga engkau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Ramadan telah memberikan satu pelajaran madrasah, sekolah yang luar biasa, mendidik kita untuk tadarus Al-Quran. Bukan hanya bacaan lafziahnya, tapi kita juga membaca makna-maknanya. Maka selepas Ramadan, hiasilah hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Oh Pak, saya tidak sanggup satu lembar, baca 2 lembar. Kalau nak sanggup 2, 4 lembar. Kadang-kadang orang kalau sedikit dia alang bak meyati nak baca dia jadi gitu. Kadang orang makin lama dia baca makin bisa menikmati Al-Quran. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, di luar Ramadan jangan tinggalkan Al-Quran. Selepas Ramadan berikan waktu membaca walau hanya satu ayat. Tapi kan enggak mungkin satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan enggak mungkin satu ayat, mesti 2 ayat. Begitulah rahmat Allah. Ketika kita mencari, Allah akan beri kepada kita lebih sekedar yang kita cari. Jadi kalau kita baca satu ayat nikmat, kita akan tambah satu ayat. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, biasakan Al-Quran dalam Ramadan dan berikan kesan dia di luar Ramadan. Kita selalu membaca Al-Quran. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada salatul tarawih. Maka di luar Ramadan biasakanlah qiyamul lail. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan, malam yang sunyi, hidupkan malam itu dengan ibadah, ya, maka Allah ampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Apakah berakhir dengan berakhir Ramadan? Tidak.
wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam itu bangunlah wahai Muhammad, min litab'id, bukan sepanjang malam, tidak. Allah tahu kita lemah. Sebahagian malam, fatahajjat bihi al-hujud, al-qiyamu ba'da an-naum, bangun setelah tidur. Kenapa ada tidur? Karena orang kalau sudah tidur susah bangun. Maka orang yang mampu bangun setelah tidur, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, butuh satu perjuangan yang panjang. Dia lawan hawa nafsunya, dia lawan kantuknya. Allah bilang, Masya Allah, demi aku engkau rela berkorban. Allah pun akan berikan segala-gala apa yang dia inginkan. Maka oleh karena itu dalam rahmatullah, tidak ada orang yang saleh kecuali hidupnya dengan salat malam. Salatul laili da'bus salihin. Jadi cara hidup orang saleh dengan selalu melaksanakan salat malam. Kalau tidak salat malam, mungkin saleh juga tapi kurang barangkali. Jadi oleh karena itu zaman rahmati Allah, jadi langkah kehidupan kita itu, kelebihan orang itu dilihat bukan pada siangnya, tapi dilihat pada malamnya. Kenapa? Karena malam itu hanya Allah yang berikan nilai. Kalau siang ada orang yang puji, ada orang yang rekam, tapi waktu malam tidak ada yang rekam. Allah sajalah yang merekam amal perbuatan kita. Maka Allah senang karena amal kita peruntukkan semata-mata karenanya. Jadi amal yang paling baik karena amal hadir keikhlasan di dalamnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi Allah perintahkan amal perbuatan itu yang dihadirkan keikhlasan, memurnikan tujuan amal kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat amal karena Allah itu beda. Jadi kalau orang berbuat karena Allah, dia akan merasakan nikmat amalnya, nikmat ibadahnya. Tapi kalau amal karena manusia, maka kita tidak akan istiqamah. Hadir kita pada semua yang mulia ini tentu masih ngantuk habis makan sahur, tetapi kenapa kita hadir? Karena nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmat berada di rumah Allah. Mungkin di rumah kita mewah, ada AC dan sebagainya, tapi lebih nikmat di rumah Allah karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, barang siapa orang yang datang ke rumahku, aku lebih tahu apa jamuan yang aku suguhkan kepadanya. Selesai kita kembali di rumah Allah, ada ketenangan, ada ketenteraman, ada kebahagiaan. Yang seperti itu mau cari di mana? Mau beli di mana? Tidak ada. Dia ada dalam dada yang sangat dalam. Karena itu hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi ingat kepada Allah menghadirkan ketenangan kepada kita. Jadi tenang itu kan luar biasa, tentera, bahagia, luar biasa. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah Ramadan, pesan-pesan Ramadan. Walau Ramadan sudah tiada, seolah Ramadan mengatakan jangan lupa pesan-pesan tetap dibawa. Kita mungkin akan berjumpa nanti, tapi pesan-pesan saya tetap dibawa di 11 bulan yang akan datang. Jangan selepas Ramadan sudah tak lagi tahajud. Jangan selepas Ramadan Al-Quran sudah disimpan. Inilah pesan-pesan Ramadan tetap kita laksanakan, walau kita berpisah, tapi berpisah untuk bertemu kembali insyaallah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan masih memberikan kita pesan-pesan yang luar biasa. Ada satu riwayat juga An Abdullah ibn Zubair qala aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini ibadah yang lain bahwa sahabat ini senang kalau berbuka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk samping Nabi berbuka senang. Senang memang. Jadi hadis ini mengatakan bahwa
dari Abdullah bin Zubair, aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berbuka inda Sa'ad bin Mu'adz, di sisi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Faqala aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa salat alaikum al-malaikah. Nabi mengatakan, berbukalah bersamamu orang-orang yang berpuasa, telah menikmati makananmu orang-orang yang baik, dan telah didoakan kepadamu para malaikat. Luar biasa. Orang berpuasa berbuka di samping kita, orang-orang baik makan makanan kita, malaikat hadir tidak untuk makan, hadir untuk mendoakan kita. Sempurna sekali kita hidup seperti itu, ya. Jadi Masya Allah, kita bisa membahagiakan orang lain, bisa memberikan makan orang berpuasa, dan malaikat hadir untuk mendoakan kita. Betapa hidup yang bahagia. Jadi jemaah rahmati Allah, kesempatan-kesempatan ini janganlah kita lewati, karena kesempatan yang sekali mungkin tidak akan berulang lagi. Ramadan kali ini kita tak tahu apakah akan bertemu Ramadan yang akan datang. Esok hari mungkin itu hari istimewa yang mungkin tak akan tergantikan. Maka setiap hari yang kita lewati, katakan inilah hari yang istimewa, waktu yang istimewa bagi saya, karena tidak tahu apakah masih hidup berlanjut di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau salat, beliau katakan salli salatan wada', salatlah kalian salat yang terakhir kalinya. Makna terakhir apa? Fullkan khusyukmu, penuhkan doamu, hadirkan hatimu, karena ini solat yang terakhir kalinya. Bayangkan betapa ibadah itu begitu istimewa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana istimewanya kesempatan. Maka dengan rahmat Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah atas ibadah dan panduan Allah dalam hidup kita, agar kita berilmu dan agar kita mampu mengamalkan ilmu. Hadir kita pada subuh yang mulia ini adalah salah satu panduan Allah, kita telah mengamalkan ilmu kita. Ilmu bukan betapa banyaknya, tapi berapa banyak amalnya. Kalau banyaknya mungkin bisa beda-beda, tapi yang membuat kita beda adalah kemampuan amalnya. Demikian teman alhamdulillah yang dapat kami sampaikan. Banyak salah dan kurang yang salah dari kami, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا،
واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مدد يا سيدي يا رسول الله لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى
ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا